teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa kan? Nah teman-teman, hari ini kita ingin beribadah kepada Tuhan. Pastikan teman-teman sudah mandi, sudah makan, dan siapkan tempat duduk yang paling enak. Dan teman-teman sudah memakai baju yang rapi ya, karena kita ingin bertemu kepada Tuhan. Nah teman-teman yang sudah siap katakan yes, yes, yes. Sebelum kita mulai, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami ingin beribadah, kami ingin hadirat-Mu datang ya Tuhan, untuk bertemu dengan kami lewat doa dan pujian kami ya Tuhan. Berkati kakak-kakak yang pelayanan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, ayo kita mulai ibadahnya. Kakak-kakak, kita mulai yuk. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan. Apa kabarnya hari ini pasukan? Wah, pastinya luar biasa dong Kak Lina. Wah, pasti semuanya udah mandi dong ya Kak Yuli. Udah dong. Kak, kita panggil pasukan sama-sama untuk Yuk. siap yuk. Siap. Ayo semuanya siap. 1, 2, 3. Pasukan kesayangan Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Pasukan, siapa yang mau semakin lagi menempel sama Tuhan Yesus? Saya Kak Yuli. Yuk kita nyanyiin sama-sama lagu ini. Siapa ya di sini pasukan yang mau menempel sama Tuhan Yesus? Yuk pasukan sama-sama kita nyanyiin ini ya. Yesus pokok dan kita
duduk, yuk siapin hatinya untuk menyembah Tuhan. Papa Mama ajak anak-anak yuk untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi.
Yuk pasukan sama-sama kita angkat tangannya, kita mau doa bagi bangsa kita. Ya Tuhan, Tuhan Kau yang layak dipuji, layak disembah Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Engkau yang layak Tuhan kami puji Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati negara kami Tuhan. Engkau yang berkati Indonesia Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan setiap pemerintahnya, setiap jajaran DPR, MPR Tuhan, bahkan presidennya Tuhan. Kau berikan hikmat Tuhan. Tuhan, Kau yang pulihkan negeri kami Tuhan. Kau yang pulihkan kami, bebaskan kami Tuhan dari virus corona Tuhan. Kami percaya Indonesia bangkit, Indonesia aman, Indonesia pulih Tuhan. Tidak ada lagi bencana, tidak ada lagi korban-korban Tuhan. Dari segala mara bahaya, kami mau patahkan, kami mau hancurkan bagi negeri kami. Kami percaya Tuhan, negeri kami ada dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, negeri kami aman dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan, biar api Roh-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa kami Tuhan, bagi Indonesia Tuhan. Dan kami akan menjadi pokok kegirangan Tuhan, terpuji, ternama di depan segala bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami deklarasikan hari ini, Indonesia pulih, Indonesia aman, haleluya. Dan sekarang ya Tuhan Yesus, kami mau duduk diam ya Tuhan, kami mau duduk rapi ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu ya Tuhan masuk dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, sekarang kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Shalom pasukan, shalom mama papa. Apa kabarnya hari ini? Kak Ezra percaya pasti kita semua kabarnya luar biasa, amin. Amin. Udah siap untuk dengerin firman Tuhan pasukan? Coba kalau udah siap, Kak Ezra ajak pasukan, mama papa juga, kita sama-sama kasih sikap yang terbaik. Kita duduk yang rapi, duduk yang manis, gak ada lagi yang sambil tidur-tiduran, gak ada lagi yang sambil jalan-jalan, gak ada lagi yang fokus sama makanan minumannya. Oke pasukan? Mama papa juga ya, kita sama-sama duduk yang rapi supaya kita bareng-bareng sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Udah siap pasukan? Hari ini Kak Ezra mau sampein firman Tuhan tentang teladan. Apa pasukan? Teladan. Coba pasukan di rumah, mama papa kita sama-sama bilang teladan. Ya betul, teladan. Kira-kira pasukan tahu gak sih apa itu artinya teladan? Ada yang tahu pasukan? Teladan itu adalah hal yang baik untuk dicontoh, hal yang baik untuk ditiru, untuk diikutin. Wah Kak, apa sih hal yang baik untuk dicontoh itu? Nah, hal yang baik untuk ditiru, untuk diikutin di sini bicara tentang perbuatan kita, bicara tentang kelakuan kita pasukan. Sama seperti cerita firman Tuhan yang mau Kak Ezra ceritain hari ini. Cerita yang mau Kak Ezra sampein hari ini diambil dari kisah
Matius 21 ayat 28 sampai 32. Ayo sekarang Kak Ezra kasih waktu, pasukan siapin dulu Alkitabnya. Dibuka dulu di Matius 21 ayat 28 sampai 32. Kak Ezra ulang lagi ya. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nah, ceritanya seperti ini pasukan. Pasukan dengerin baik-baik ya. Nanti setelah selesai ibadah ini pasukan bisa baca lagi ayat Alkitabnya di rumah. Tapi sekarang dengerin Kak Ezra cerita dulu. Siap pasukan? Oke kalau gitu. Jadi ceritanya seperti ini. Ada seorang bapak. Kalau di Alkitab gak ada namanya sih, gak dikasih tahu. Tapi supaya kita gak bingung, kita kasih nama deh. Nama bapak ini siapa ya? Nama bapaknya Pak Joko. Pak Joko ini punya 2 anak laki-laki. Anak yang pertama, anak yang sulung, namanya Tono. Siapa namanya? Iya, Tono. Anak yang kedua, anak yang bungsu, namanya Tony. Wah, di sini ada yang namanya Tony? Nah, Kak Ezra mau cerita nih tentang Pak Joko dan kedua anaknya, Tono dan Tony. Nah, pada suatu hari, si Pak Joko ini menghampiri anaknya yang pertama. Anak yang sulung, namanya siapa? Tono. Pak Joko datengin anaknya yang pertama. Pak Joko mau minta tolong, mau minta anaknya ini si Tono untuk bekerja di kebun anggur. Menurut pasukan kira-kira Tono ini mau gak ya? Mau gak ya melakukan sesuai apa yang papanya minta? Untuk bekerja di kebun anggur. Pasukan tahu, Tono responnya langsung siap. Oke Pak, baik Pak. Wah berarti kira-kira bagus gak? Bagus, responnya baik. Dia mau melakukan apa yang papanya minta. Tapi ternyata pasukan tahu. Tono setelah dia merespon papanya, dia nggak langsung pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Tapi malah pasukan bisa tebak gak Tono ngapain ya? Tono malah tidur-tiduran. Dia tunda-tunda pekerjaannya. Dia tunda-tunda apa yang papanya minta. Wah mungkin saat itu Tono mikirnya gini kali ya. Ah ntar aja deh. Nanti aja aku kerjainnya. Pasti nanti juga ada yang kerjain kok. Pasti ada orang lain kok yang akan bekerja di kebun anggur itu. Tono berpikir seperti itu. Sampai akhirnya dia ketunda-tunda terus. Dia nanti-nanti terus. Dan akhirnya keterusan gak dikerjain sama sekali pasukan. Nah terus akhirnya Pak Joko samperin lagi anak yang kedua, anak yang bungsu. Namanya siapa tadi? Tony, betul banget. Pintar pasukan. Akhirnya Pak Joko samperin Tony. Pak Joko juga minta seperti yang dikatakan kepada Tono tadi. Pak Joko mau supaya Tony pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Kira-kira menurut pasukan nih, bisa tebak gak? Kira-kira Tony mau gak ya melakukan apa yang papanya minta? Kira-kira Tony mau taat gak ya sama apa yang papanya minta? Jawabannya, iya betul. Tony responnya menolak apa yang papanya minta. Tony bilang, ah enggak apa. Dia langsung tinggalin papanya. Dia pergi kembali ke rumah. Tapi pasukan tahu, gak lama setelah Tony menolak permintaan papanya, si Tony akhirnya mikir-mikir lagi. Dia berpikir terus, dia mikir-mikir lagi. Ah, ini kan kebun anggur papaku. Kalau bukan aku yang kerjain, siapa lagi ya? Kasihan juga papaku. Akhirnya dia mulai pikirin terus, dia mulai menyesal pasukan. Sampai akhirnya karena dia menyesal, akhirnya dia pergi ke kebun anggur tersebut. Dia mulai bekerja sesuai dengan apa yang papanya minta. Kira-kira bagus gak sikapnya Tony seperti itu? Bagus pasukan. Beda seperti yang dilakukan Tono.
Tono hanya bilang oke ke papanya, tapi dia nggak pergi, dia nggak kerjain sesuai yang papanya minta. Tapi Tony walaupun dia sempat menolak, tapi Tony akhirnya berpikir lagi. Dia menyesal akan keputusannya sampai akhirnya dia pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Karena yang dia pikir bagaimanapun juga itu kebun anggur papanya sendiri. Jadi dia pergi ke kebun anggur, dia melakukan apa yang papanya minta. Wah pasukan, sekarang Kak Ezra mau tanya nih. Kira-kira di antara Tony dan Tono, siapa ya yang melakukan kehendak papanya? Siapa ya yang melakukan apa yang papanya minta? Jawabannya apa pasukan? Iya betul. Yang melakukan sesuai dengan permintaan papanya, yang melakukan sesuai dengan kehendak papanya adalah Tony, si bungsu. Nah pasukan, siapa coba Kak Ezra mau kita ingat lagi. Tadi Tono dia responnya, iya mau Pah, aku mau kerjain. Siapa? Tapi dia akhirnya tidur-tiduran. Dia nggak langsung kerjain apa yang papanya minta. Kak Ezra mau tanya, siapa di sini pasukan yang seperti itu? Ayo. Siapa di sini yang kalau papa mama minta tolong, kita selalu ngomongnya, iya mah, tapi ntar dulu ya. Iya mah, sebentar lagi ya. Iya mah, nanti ya. Mungkin saat itu kita lagi asik main games, kita lagi asik nonton, kita lagi asik main. Sampai akhirnya kita tunda-tunda terus dan sampai keterusan. Akhirnya gak dikerjain sama sekali. Ayo ngaku siapa yang seperti itu di rumah. Nah kalau masih ada yang seperti itu, yuk Kak Ezra ajak kita sama-sama belajar untuk taat. Untuk apa pasukan? Taat. Iya betul sekali. Sama seperti firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus mau kasih pesan untuk kita semua. Supaya kita bisa melakukan perintahnya Tuhan pasukan. Mungkin kita setiap hari kita baca Alkitab. Setiap minggu kita dengerin firman Tuhan dari sekolah minggu. Wah kita bisa jadi yang paling sungguh-sungguh. Kalau kakak-kakaknya udah mulai cerita firman Tuhan. Kita udah duduk yang manis banget, duduk yang rapi banget. Sungguh-sungguh banget buat dengerin firman Tuhan. Kalau waktunya lagi ayat hafalan, wah mungkin kita bisa jadi yang paling kenceng suaranya, paling semangat buat memperkatakan firman Tuhan. Itu bagus pasukan, itu baik. Tuhan Yesus senang. Tapi pasukan harus tahu, yang lebih penting lagi Tuhan Yesus inginkan dari kita adalah kita bisa melakukan kebenaran firman tersebut. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Apa yang Tuhan Yesus ingini. Kita taat akan setiap maunya Tuhan. Apa yang jadi maunya Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus ingini kita taat, kita lakukan. Seperti lagu sekolah minggu yang sering dinyanyiin pasukan tahu kan? Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintah. Coba sama-sama nyanyikan. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Nah, Tuhan Yesus mau kita jadi anak-anaknya yang taat, yang mau melakukan firman Tuhan. Dan di saat kita taat pasukan, di saat kita mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, saat itu jugalah kita bisa jadi teladan. Kita bisa jadi teladan buat banyak orang. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, itu semua hal yang baik untuk ditiru. Itu semua jadi hal yang baik untuk dicontoh, untuk diikutin oleh teman-teman kita, oleh saudara kita. Bahkan kita bisa jadi teladan juga untuk orang tua kita pasukan. Walaupun mungkin kita masih kecil, pasukan masih kecil, masih TK belum sekolah, masih digendong. Tapi kita bisa
tetap taat sama Tuhan Yesus. Kita bisa tetap melakukan perintah Tuhan. Contohnya gimana Kak Ezra? Kita bisa melakukan perintah Tuhan, kita jadi teladan. Simple aja. Kalau pasukan tahu di ayat firman Tuhan ada bunyinya seperti ini. Jangan kamu berdusta. Berdusta itu apa? Berdusta itu sama dengan berbohong. Berbicara yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Itu namanya berdusta pasukan. Tuhan Yesus mau kita tidak berbicara dusta, tidak berdusta, tidak berbohong. Contohnya gimana? Kita berkata apa adanya. Wah, mungkin kalau kita ngomong jujur, kita ngomong apa adanya, resikonya kita bisa dimarahin nih. Kita bisa nggak enak nih hasilnya sama teman-teman kita, sama orang tua kita. Tapi kita tetap melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Kita tetap berkata jujur. Kita berterus terang apa yang sebenarnya terjadi kita bicarakan. Enggak berbohong. Itu namanya kita melakukan perintah Tuhan perintah Tuhan Yesus. Amin pasukan? Amin. Apalagi kita sudah memasuki tahun 2021. Tahun yang baru, yaitu tahun integritas. Pasukan tahu integritas itu apa? Integritas itu adalah apa yang ada di dalam hati kita. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita. Apa yang kita pikirkan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan. Semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Amin pasukan? Amin. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi seperti itu. Kita menjadi pelaku-pelakunya firman Tuhan dari usia sekarang. Enggak nanti, enggak tunggu kita udah sekolah, enggak tunggu kita udah gede, enggak tunggu kita udah seusia mama papa kita, tapi dari sekarang. Sama-sama bilang sama Kak Ezra, dari sekarang. Iya betul. Jadi enggak tunda-tunda lagi, enggak kayak si Tono tadi. Iya tapi nanti. Tapi kita harus belajar taat, langsung kerjakan apa yang Tuhan Yesus mau pasukan. Amin pasukan. Amin. Dan saat ini Kak Ezra mau ajak kita semua untuk jadi pasukan-pasukannya Tuhan yang taat, yang jadi teladan untuk banyak orang. Dimulai dari diri kita sendiri. Coba kita sama-sama nyanyiin lagi lagunya. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Amin pasukan. Amin. Yuk, di sini siapa yang mau? Kak Ezra mau ajak pasukan yang mau aja. Yang mau jadi anak-anak yang taat sama firman Tuhan. Jadi anak-anak yang menjadi pelaku firman Tuhan. Yuk, coba angkat tanganmu. Yang mau mulai dari hal-hal yang simpel, taat sama mama papa. Kalau mama papamu minta tolong sesuatu, langsung dikerjain, enggak tunggu-tunggu, enggak nanti-nanti. Siapa yang mau pasukan? Yuk sekarang tutup matamu sambil angkat kedua tanganmu yuk, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh pasukan. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia
Dia perintahkan. Ayo pasukan lebih lagi katakan, ku mau kerjakan segala yang Dia kerjakan. Ku mau lakukan segala yang Dia perintah. Yuk sekali lagi, ku mau kerjakan. Yuk katakan di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh dari dalam hatimu pasukan. Amin. Ku mau lakukan segala yang Dia perintahkan. Yuk sekarang Kak Ezra kasih waktu pasukan. Pasukan ngomong sendiri sama Tuhan Yesus. Pasukan yang minta bantuan Tuhan, bantuan Roh Kudus. Pasukan yang minta tuntunannya untuk ajarin setiap kita, untuk ajarin pasukan. Jadi pelaku-pelakunya firman Tuhan. Bagaimanapun juga pasukan kita butuh Roh Kudus. Kita gak bisa sendiri. Ayo pasukan sendiri yuk perkatakan. Pasukan yang minta Roh Kudus biar tinggal terus dalam hatimu, yang terus ingetin kamu jadi pelakunya firman Tuhan. Yang ingetin kamu kalau kamu buat salah dan kamu bisa terus jadi sungguh-sungguh di dalam Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pelakunya firman Tuhan. Ayo pasukan minta yuk. Ayo mama papa kita doain anak-anak kita. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus bimbing aku, tuntun hidupku Roh Kudus. Biar aku bisa terus jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biar aku bisa terus hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami bukan cuma hanya mendengar, kami bukan cuma hanya memperkatakan firman-Mu, tapi kita mau melakukan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan Yesus. Yuk pasukan, sekali lagi lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru ini Tuhan. Untuk ibadah yang sudah boleh kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar Tuhan Yesus. Tuhan biar setiap firman-Mu yang sudah disampaikan, itu semua bisa terus tertanam dalam hati kami. Bisa terus berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami bisa jadi teladan. Bisa jadi teladan melalui sikap kami, melalui perbuatan kami yang taat akan perintah-Mu Tuhan Yesus. Kami mau jadi teladan untuk banyak orang Tuhan. Hingga nama-Mu yang dimuliakan di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Tuntun kami, bimbing terus hidup kami ya Bapa. Roh Kudus, biar Engkau yang tinggal terus dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik dalam hidup kami. Kami cinta Engkau, kami sayang Engkau Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Salam teman-teman, saatnya kita deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya
penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom pasukan, shalom mama, shalom papa. Apa kabarnya hari ini? Kak Catherine yakin semuanya sehat-sehat saja. Nah, hari ini Kak Catherine mau ajakin semua pasukan untuk bermain games. Nama permainan gamesnya yaitu Stop and Go. Nah, sekarang pasukan kita sama-sama mau membuat kreativitas ini. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas berwarna merah, terus kertas berwarna hijau, ada sumpit, ada spidol, ada lem atau double tip yang adik-adik punya di rumah, sama gunting. Nah, setelah itu kita buat sekarang ya. Nah, dari kertas yang berwarna merah ini kita sama-sama membuat pola segi 8. Nah, menggunakan penggaris ya adik-adik supaya lebih rapi. Jadinya seperti ini. Nah, terus yang di warna hijaunya adik-adik bisa pakai mangkok yang berbentuk lingkaran. Nanti jadinya bentuknya seperti ini. Setelah itu adik-adik gunting. Nah, bentuk segi 8-nya jadinya seperti ini. Terus yang warna hijaunya kalau adik-adik sudah gunting dan bentuknya seperti ini. Ini bentuknya lingkaran. Setelah itu adik-adik untuk alasnya di bawahnya kita juga sama-sama pakai bentuk segi 8 tapi pakai kertas yang berwarna putih. Sama ya, yang lingkarannya juga pakai kertas yang warna putih. Sekarang cara membuatnya yaitu adik-adik ambil kertas segi 8 tadi yang berwarna merah. Setelah itu jangan lupa ambil spidolnya. Kita tulis di sini tulisannya stop. Nah, seperti ini jadinya. Kalau udah jadi seperti ini, kita tempelin di kertas yang berwarna putih. Nah, gini adik-adik. Seperti ini. Sudah jadi, yang stopnya seperti ini ya. Lalu yang warna hijaunya juga sama. Kita ambil lingkaran yang warna hijau. Jangan lupa adik-adik tulis pakai spidolnya. Tulisnya go. Setelah selesai, seperti punya Kak Catherine yang sudah Kak Catherine tulis. Nah, ini tulisannya go. Kita ambil juga lingkaran yang warna putih. Kita tempelkan di sini. Nah, setelah udah selesai semua, udah ditempel semua, kita ambil sumpitnya. Jangan lupa sumpitnya ini kita tempel di belakangnya masing-masing. Seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau sudah selesai, jadinya seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah selesai semuanya, sudah jadi semuanya, Kak Catherine mau ajarin cara bermainnya gimana. Ini mainnya bisa bareng mama, bisa bareng papa, bisa bareng kakak, atau mbak yang ada di rumah. Nah, mainnya gimana Kak Catherine? Minta mama atau papa sebutin, contohin sikap yang baik-baik. Nah, nanti adik-adik akan jawab, aku mau taat dengan menjawab. Jawabnya bisa pakai stop, angkat yang stop atau angkat yang go. Contohnya gimana Kak Catherine? Kak Catherine kasih contoh ya. Misalnya mama bilang jangan belajar sambil main gadget. Terus adik-adik semua jawab, aku mau taat sambil bilang stop. Terus yang kedua, mama bilang adik-adik harus rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan supaya dekat sama Tuhan. Nah, adik-adik semuanya langsung bilang aku mau taat. Terus adik-adik jawab go. Gitu cara permainannya. Seru kan? Selamat membuat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.